mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Asmara Gunadarma. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku, Petrus Uruspon sebagai Gunadarma, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Edos sebagai Ki Unggul, Lis Mardiana sebagai Biung Sino, dibantu oleh Idris Avandi, Elsa Surya, Pri Panggi, Elias Gibel, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pengantar cerita, Asdi Suhastra. Sutradara, Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, kabar mengenai ulah Ki Rembung di pembangunan Kamulan sampai juga kepada para petinggi Mataram. Mereka akhirnya harus membahas masalah tersebut. Di tempat lain, Gunadarma yang tengah melaporkan keadaan Kamulan dikejutkan dengan datangnya seorang pekerjanya yang melaporkan kejadian di Kamulan karena ulah Ki Rembung. Gunadarma bergegas minta diri untuk selanjutnya menuju ke warung Ki Rembung. Di sana dijumpai Ki Rembung yang tengah terbaring sakit. Nah, mari kita lanjutkan kisahnya dengan mengikuti kisah Gunadarma bersama Nilot Paladala pada masa yang lampau. Sebaiknya malam ini Kakang bermalam di sini saja. Kakang tidak usah memikirkan segala sesuatunya. Kalau Kakang Guna menolak, artinya Kakang menolak seorang gadis dusun yang mengharapkan kasih sayang dari seseorang yang ternyata bukan padanannya. Kakang tentunya mengerti apa yang kumaksudkan, bukan? Saya mengerti, Nilot. Tetapi pekerjaanku tidak memungkinkan untuk bermalam di sini. Berarti Kakang sengaja membiarkan aku agar tetap menjadi perawan tua? Nilot, masih banyak laki-laki yang... Ya, saya cukup tahu. Dan saya juga yakin, di dalam benak Kakang Guna sesungguhnya bukan masalah pekerjaan yang Kakang pikirkan. Tetapi kegundahan hati Kakang hanya disebabkan oleh pikiran Kakang Guna yang tidak bisa lepas dari Nini Udiani. Anak Ki Sarwapala itu kan? Iya. Ternyata benar kan dugaanku? Dari mana kamu tahu? Untuk mencari tahu, tidak perlu saya langsung mencari sendiri. Tetapi ada saja cara lain. Misalnya, ya dari tamu yang cerita di sini. Siapa Atau... mereka? Bisa kamu tolong jelaskan? Tidak ada gunanya, Kakang. Untuk apa? Yang jelas, berbahagialah gadis yang bernama Ujani itu. Sebab dialah satu-satunya wanita yang mampu mengukir namanya di hati Kakang. Iya kan? Iya. Kamu benar. Hanya dia. Ya, mungkin telah menjadi suratan nasibku bahwa aku tidak mendapat sambutan baik di hatimu, Kakang. Tapi percayalah, akan kurawat baik-baik kesetiaanku padamu, Kakang. Kakang, maaf, jangan menghindar. Biarkan aku merebahkan wajahku untuk bersandar, walau sejenak padamu, Kakang. Nilot. Kakang. Perasaanku sangat tidak sabar ingin bertemu dengan Kakang Gunadarma. Kenapa bisa sedemikian rindunya aku? Mengapa hatiku rasanya amat bahagia sekali jika berjumpa dengannya?
Apakah ini yang dinamakan kasmaran? Aku harus cepat-cepat sampai di sana. Aku sudah tidak kuasa menahan gejolak rindu di dadaku ini. Aduh, Dewata. Biarkanlah aku dan Kakang Gunadarma bertemu. Walau sebentar saja. Aku hanya ingin bicara dan menyentuh tangannya. Itu saja. Aduh. Hampir saja aku terjatuh masuk ke dalam jurang. Ya, inilah akibatnya kalau melamun. Nah, sudah hampir sampai. Kebetulan. Itu dia. Kakang Guna sedang berdiri dan ya, dia memandangku. Dia tersenyum. Duh, senyumnya membuat hatiku deg-degan. Kakang Guna menoleh ke sana ke sini. Tampaknya dia sangat hati-hati sekali. Nah, sekarang dia mengangguk kepadaku. Dia langsung menuju kemari. Aduh, senangnya hatiku. Cepat, Kang. Cepat. Kakang! Kakang! Arawinda? Ada apa? Sebentar, Kakang. Kesini. Ada apa? Kakang pernah berjanji, kan? Berjanji? Apa ya? Mungkin Kakang lupa. Kakang pernah berjanji mau mengambilkan sebuah kelapa muda untukku. Lupa ya? Ayo, Kang. Petiklah sekarang. Aku ingin makan berdua denganmu, Kakang. Ayo. Apakah tidak bisa lain waktu? Kasihan Nilot. Dia pasti sakit hati melihat aku seperti ini dengan Arawinda. Sinar matanya tajam menatap ke arahku. Aku yakin dia marah dan kecewa. Aku dapat melihat dari kejauhan di sini. Ayo, Kakang. Kenapa malah diam? Ayo. Arawinda, cari hari lain saja ya. Jangan sekarang. Kakang. Hari lain pun aku tahu Kakang sangat repot, sibuk, tidak ada waktu. Pasti tidak bisa juga kan, Kang? Sekarang saja ya, Kang. Ayo, Kang, naik yang itu. Ayo, Kakang. Cepat, Kakang. Tunggu, Aduh, Arawinda. Kakang. Jangan ditarik begini tanganku. Kakang ini. Arawinda. Kakang. Lepaskan. Ayo, Kakang. Perempuan cantik. Mengganggu saja. Kamu mengecewakan aku. Kamu melukai hatiku. Mengapa kamu menurut saja ketika kamu tadi ditarik tangannya oleh perempuan itu? Kakak, kenapa kamu tega membiarkan aku di sini seperti ini, Kakak? Kamu sepertinya tidak mau mengerti, Kakak. Aku susah payah datang ke sini. Sampai aku hampir terjatuh ke dalam jurang tadi. Dan sekarang kamu membiarkan aku berdiri mematung di tengah pematang sawah seperti ini. Kakang Guna. Aduh, mana banyak semut merahnya lagi. Mati kamu. Baiklah, Kirembung. Saya tidak bisa berlama-lama di sini. Banyak tugas yang harus saya selesaikan. Semoga Kirembung cepat sembuh. Permisi. Guna, kemana saja kamu? Jan, pengawas bangunan mengalami kecelakaan. 2 orang lagi. Kirembung itu benar-benar keterlaluan loh, Guna. Ih, sudah tua, sudah bau tanah. Kok polanya malah seperti Sudah, itu? Paman. Jangan diteruskan. Nanti bisa salah bicara, malah bahaya. Saya sudah mengerti semuanya. Saya tahu. Dan saya juga sudah ke rumah Kirembung. Sekarang dia sedang sakit. Hah? Apa? Ini sakit bagaimana toh? Kamu ini macam-macam saja bicaranya. Jangan mengada-ada toh, Guna. Semua orang di sini tahu kalau yang naik ke palang-palang bambu itu adalah Kirembung. Kok malah sakit?
tingkahnya memalukan. Dan dia juga yang menjatuhkan 2 orang pekerjamu itu. Lah kok kamu sekarang bisa mengatakan kalau Ki Rembung sakit itu bagaimana? Dari mana jalan ceritanya? Ada-ada saja. Jangan ngotot dulu toh. Lah wong nyatanya Bicara iya. dan hati-hati. Ah. Coba yang tenang. Lelah ini. Kamu ini kan kakang seperguruanku. Juga karena ketuaanmu itu, maka kadang aku memanggilmu paman. Tetapi cobalah, Kakang Umbul berpikir agak tenang. Dan coba pikirkan, apakah aku berkata tidak jujur padamu? Lalu untuk apa aku mendustaimu, Kakang? Untuk apa? Mengapa Kakang tidak bisa percaya padaku? Iya, tapi Percayalah, ada. Ki Rembung saat ini sedang sakit. Beberapa hari terakhir ini, perasaanku sungguh tidak enak. Aku merasa bersalah karena telah pergi meninggalkan begitu saja keamanan Kamulan Candi yang tengah dikerjakan oleh Gunadarma. Apakah Kanda Purnawijaya waktu hendak menyeberang kemari tidak berpikir matang, sehingga kini perasaan Kanda menjadi mendua begini? Pangeran Udata, masalah yang akan aku hadapi ini sama sekali bukan urusan yang menyangkut tentang para petinggi di Mataram yang ricuh mengenai kekuasaan. Bukan. Aku justru sengaja dan rela hati melepaskan semua jabatan yang pernah aku sandang. Tetapi ini persoalan mengenai tanggung jawab. Maksudnya? Ketika aku meninggalkan Mataram, aku dan Yogayanta pergi begitu saja. Diketahui oleh para petinggi. Bukankah dengan diketahui oleh mereka, itu sudah berarti Kakang Purna sudah sah, resmi meninggalkan Mataram? Benar. Tetapi sungguh, di hadapan petinggi Iwung sekalian, aku mengatakan sejujur-jujurnya bahwa kata-kataku yang ingin kembali ke sana hanya karena tanggung jawabku kepada Gusti Rani Pramodawardhani. Sebab aku pergi dari Mataram tanpa setahu Gusti Rani. Sedangkan tugas yang diberikan kepadaku adalah wewenang Gusti Rani kepadaku. Maaf Kanda, apakah rencana kepergian Kanda ini tidak ada maksud lain? Sungguh Pangeran, aku berjanji di hadapan petinggi Iwung yang sekarang hadir dan berkumpul di sini. Tujuan kepergianku adalah hanya untuk melihat Kamulan Candi dan sekaligus bertemu dengan Gunadarma. Sebab selain Gusti Rani, Gunadarma juga tidak mengetahui alasan kepergianku. Saya, juga kami semua yang berada di sini, tidak bisa menghalangi rencana Kanda Purnawijaya. Semua keputusan ada di tangan Kanda sendiri. Terima kasih. Saya percaya bahwa Kanda tidak akan memihak kepada Mataram. Juga saya yakin bahwa tujuan Kakang ke sana dikarenakan rasa tanggung jawab Kanda terhadap Kamulan Candi. Silakan, kapan Kanda mau berangkat? Apakah saat ini juga? Biarkan aku berpikir dulu. Baiklah, saya percaya bahwa Kakang akan setia pada kami, Pangeran Balaputra Dewa. Selama air masih menyegarkan dan menyuburkan bumi Jawa Dwipa, dan selama sinar matahari masih terasa bersahabat bagi kita semua, maka selama itulah pengabdianku kepada Pangeran Balaputra Dewa, kepada Wangsa Selendra. Ku catat dan ku ingat kata-kata Kanda Purnawijaya, jauh menancap di relung hatiku, mengaliri darah dalam jiwa, menjadikan pemicu kekuatan, serta dorongan untuk bergerak maju, melenyapkan para busu yang berhati busuk. Sekali lagi,
Terima kasih, Pangeran. Tenangkan hati kalian. Aku tahu betapa berat penderitaan yang akan kalian tanggung. Alangkah susahnya rintangan hidup yang akan kalian jalani. Semua makhluk yang bernyawa suatu ketika memang harus mati. Dan kematian itu tak seorang pun dapat mengetahui kapan datangnya. Tetapi yang pasti, kematian akan datang. Pengorbanan suami kalian bukan suatu kecelakaan biasa, tetapi lebih dari pengabdian seorang kaula alit terhadap Sri Baginda Maharaja Samaratungga. Kematian mereka tidak sia-sia. Besar sekali jasa yang mereka berikan. Bahkan saya sendiri pun tidak bisa mengukur seberapa besarnya. Nah, terimalah ini, Mbok. Dan ini juga terimalah. Uang emas ini semoga berguna untuk bekalmu. Dan juga masa depan anak-anakmu. Terimalah. Gusti, kalau saya sudah besar, saya boleh kan ikut membangun vihara seperti bapak saya? Oh, kau belum mengerti apa-apa. Hatimu terlalu polos, anakku. Gunadarma memeluk erat kedua bocah itu. Dia amat terharu. Sementara kedua ibu bocah itu menangis, tak bisa berkata-kata. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur. Sampai jumpa.